warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Susana, NPM 213117052, Prodi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 4 Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan melakukan role play, yaitu yang pertama melakukan bantuan hidup dasar dan yang kedua yaitu pemasangan balut perban dan bidai. RJP merupakan resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru ini merupakan pertolongan awal yang diberikan kepada korban dengan kondisi korban henti nadi dan henti napas. Nah, RJP ini juga merupakan teknik penyelamatan nyawa yang sangat berguna dalam banyak keadaan darurat, termasuk serangan jantung atau tenggelam. Nah, untuk tata caranya yaitu ada DRS CAB. Danger itu bahaya. Bisa dilakukan dengan memanggil korban tanpa disentuh. Pak, Bu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu R atau respon atau bisa juga kesadaran. Bisa dilakukan dengan cara memanggil korban dengan disentuh, ditepuk bagian dadanya ataupun dirangsang menggunakan nyeri seperti ini. Pak, Bu, seperti itu. Yang ketiga yaitu S, sort of help. Kita bisa memanggil pihak rumah sakit ataupun klinik, ataupun kita memanggil orang-orang sekitar dengan mengacungkan tangan seperti ini, tolong, atau misalkan bisa dengan code blue. Nah, jika kita memanggil dalam panggilan seluler, kita harus menyertakan siapa nama kita, apa yang terjadi, pertolongan apa yang harus dibantu, lokasinya di mana, dan keadaan korbannya bagaimana. Setelah itu, ceknya yaitu circulation atau peredaran darah. Lakukan pengecekan nadi dan nafas korban secara bersamaan. Jika kondisi korban henti nadi dan henti nafas, maka lakukan pompa jantung sebanyak 30 kali dengan durasi 16-18 detik atau 30:2. Kita harus mengecek terlebih dahulu nadinya seperti ini di arteri karotis, bersamaan dengan kita juga mengecek pernapasan yaitu look, listen, and feel. Bisa dilihat seperti ini. Kita harus melihat pergerakan dadanya, mendengar suara nafasnya, dan merasakan hembusan nafasnya. Melakukan airway atau jalan nafas. Pastikan tidak ada benda asing atau sumbatan pada jalan nafas. Jika terasa tidak ada sumbatan, lanjutkan ke tahap breathing. Breathing yaitu berikan nafas bantuan kepada korban sebanyak 2 kali. Bisa mouth ke mouth dari mulut ke mulut, ataupun bisa menggunakan pocket mask atau sebagai perantara. Seperti ini. Seperti itu ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa satu siklus itu 30 kali kompresi dan 2 kali nafas bantuan. Biasanya RJP ini dilakukan selama 5 siklus lalu dievaluasi nadi dan pernafasan. Hal yang harus diperhatikan saat kita sebagai penolong melakukan RJP yaitu yang pertama, sisi tangan saat pemompaan harus lurus dan juga vertikal. Yang kedua, pandangan ke arah wajah korban. Maka jika DRS CAB digabungkan yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu kaji respon korban. Bisa dengan menepuk bahu seperti ini. Pak, Bu. Tetapi jika pasiennya tetap tidak sadarkan diri setelah kita mengkaji respon korban, maka kita harus langsung mencari pertolongan. Bisa dengan melambaikan tangan, tolong, atau juga bisa dengan kita menyebut code blue. Setelah itu kita harus mengecek nadi korban dengan mengecek di arteri karotis. Ini dilakukan kurang dari 10 detik. Lalu bersamaan dengan nadi, kita juga harus mengecek pernapasan pasien dengan cara look, listen, and feel. Seperti ini, lihat gerakan dada, dengarkan suara nafasnya, dan rasakan hembusan nafasnya.
tidak ada nadi dan pernapasan, kita harus melakukan kompresi dengan 30/2. Letakkan tangan di 2 jari di atas posisi Physeudewus, lalu lakukan dengan hitungan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1,
5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu berikan inhalasi sebanyak 2 kali. Setelah itu kita lakukan kembali kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan kembali inhalasi sebanyak 2 kali. Nah, yang tadi itu dilakukan selama 5 siklus. Jika sudah 5 siklus, kita harus mengevaluasi, mengecek kembali nadi seperti ini. Look, listen, and feel pernapasannya. Nah, setelah kita melakukan 5 siklus tadi, jika dievaluasi korban masih tidak ada nafas dan tidak ada nadi, kita melakukan RJP kembali. Tetapi jika korban sudah ada nadi tetapi tidak ada nafas, kita melakukan breathing support. Dan jika nadi dan nafas masih tidak ada, jika nadi dan nafas sudah ada, kita harus melakukan recovery posisi. Nah, dengan cara korban dimiringkan ke arah penolong, lalu setelah itu kaki ditekan seperti ini, dan telapak tangan berada di bawah kepala. Lalu selanjutnya, sampai kapan RJP ini dilakukan? Yang pertama yaitu sampai pasien sadar. Yang kedua yaitu sampai bantuan datang. Dan yang ketiga yaitu sampai penolong kelelahan. Yang selanjutnya yaitu pembalutan perban dan bidai. Yang pertama yaitu jika ada luka di dahi, lalu diputarkan ke belakang kepala, kemudian diputar, lalu dikedepankan lagi, kita dep di bagian lukanya, kemudian ditali simpul 8. Yang selanjutnya, jika terjadi luka di mata, kita lakukan dibagi 2 terlebih dahulu, pertengahannya yaitu pas di matanya. Lalu diikat belakang seperti ini. Lalu dikedepankan lagi. Lalu diikat, tetapi diikatnya jangan pas di bagian matanya, tetapi di bagian dahi seperti ini. Lalu kita lakukan lagi simpul 8. Kemudian apabila lukanya di bagian temporal, maka dilakukan seperti ini. Lalu diputar di luar telinga. Nah, seperti ini. Lalu tali itu yang satu ke belakang dan yang satu ke depan. Mohon maaf, di video kali ini saya salah melakukannya. Itu ada yang ke bawah dan ke atas, seharusnya ke belakang dan ke depan. Nah, lihat contoh aja di gambar ya. Jika lukanya di dagu, kita bagi 2 dulu seperti ini. Setiap tindakan itu dibagi 2 ya, jadi pertengahannya itu di bagian lukanya. Nah, diputar ke belakang, lalu di samping itu diikat, tapi tidak hanya diikat, diputar gitu biar tidak lepas sehingga kuat. Nah, yang satu ke atas dan yang satu ke menutupi dagu lagi
sehingga kita bisa mendepnya. Tetapi di talinya itu di bagian pinggir seperti ini dilakukan juga simpul 8. Lalu yang selanjutnya, jika ada luka di tangan atau di siku, itu dilakukan pembalutannya seperti ini. Ditarik ke atas lalu disilangkan. Nah, setelah itu diikat biasa terlebih dahulu lalu ditali simpul 8. Lalu yang terakhir di bagian tangan, yaitu kita buat segitiga seperti itu. Lalu ujung segitiganya berada di sikut atau di siku. Nah, dilakukan seperti ini. Lalu yang bagian depan itu ditarik ke belakang lalu diikat di bagian belakang, jadi seperti mengais bayi. Jika akan melakukan pembalutan dan pasang bidai di bagian kaki, kita harus membagi dua terlebih dahulu seperti itu. Jika lukanya berada di tengah, kita masukkan kainnya, biasanya menggunakan papan atau bidai dimasukkannya, sehingga tulang itu tidak terganggu atau tergeser. Nah, selanjutnya dipasang seperti ini. Setelah itu kita pasangkan bidai di sisi kiri dan di sisi kanan seperti itu. Nah, kan ini lukanya di tengah-tengah, jadi kita harus melakukan pengikatan lagi di bagian yang terlebih dahulu itu di bagian ujung-ujungnya, jadi di ujung bawah dan di ujung atas. Sekian roleplay dari saya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Thank you for watching. Bye.